Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsala rasulahu ala kaffatil umam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-unsub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Shaimin shaimat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, pemirsa pemerhati Kolbun Salim NTV Banyuwangi yang terhormat dan yang kami hormati, yang mulia dan yang kami muliakan. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Ini sangat penting, ini harus kita ketahui karena ini nanti berkenaan dengan ibadah puasa kita. Ya. Pemirsa pemerhati yang saya hormati, hiya kismani, hal-hal yang membatalkan puasa itu ada dua. Qismun yubtilu thawabas shaum las shaum nafsah. Bagian yang pertama yang membatalkan puasa ini adalah sesuatu yang membatalkan pahala puasa, bukan puasanya. Jadi puasanya sah, cuman pahalanya yang batal, nggak dapat. Sehingga kalau ada orang ini pahala puasanya batal, bagaimana? Fala yajibu alaihil qada, nggak wajib baginya untuk mengqada, nggak wajib untuk mengqada puasa. Wa tusamma muhbitat, dan ini dinamakan muhbitat. Ya. Jadi sesuatu yang membatalkan pahala puasa ini namanya muhbitat. Yang kedua, qismun yubtilus shaum wa kadzalika tsawab, begitu juga pahalanya. Yang nomor dua adalah bagian yang kedua, sesuatu yang membatalkan puasa, memang puasanya batal, yusak pahalanya, begitu juga pahalanya juga batal. Tapi dengan catatan pahala ini ikut batal juga ingkana bi ghairi udrin, jika memang enggak ada undur. Sehingga orang yang puasanya batal itu fayajibu fihi al-qada, wajib baginya untuk mengqada. Wa tusama mufattirat, dan ini dinamakan mufattirat. Jadi bisa kita simpulkan mubtilatus shaum yang membatalkan puasa itu ada dua, ada muhbitat, ada mufattirat. Kalau muhbitat ini pahala puasanya sah, pahalanya yang batal. Jadi nggak dapat pahala daripada ibadah puasanya. Yang kedua mufattirat namanya. Mufattirat itu apa? Memang puasanya batal. Dan juga pahalanya, plus pahalanya juga batal kalau memang tidak ada udzur. Jadi kalau ada udzur, batal puasanya, ada udzur, ya pahalanya nggak batal. Ini yang nggak ada udzur terus batal puasanya. Jadi puasanya batal karena tidak ada udzur, ya puasanya batal, ya pahalanya juga batal. Jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya yang membatalkan puasa itu ada dua, ada muhbitat, ada mufattirat. Muhbitat pahala yang batal,
Mufatirat, memang puasanya batal. Al-qismul awal al-muhbitat. Bagian yang pertama adalah al-muhbitat. Wahya ma tubtilu thawabas saum, yaitu sesuatu yang membatalkan pahalanya puasa. Ini namanya muhbitat. Jadi mulutnya haus, perutnya perih, lapar, ya, gak dapat pahala. Puasanya sah-sah saja. Pahalanya yang gak ada. Ini yang disebut dengan muhbitat. Ini rugi nih. Rugi double. Pemirsa, ini rugi double. Kenapa saya katakan double ruginya? Ya, satu rugi sudah haus, sudah lapar, ya, tapi gak ada pahala. Kan double. Pahala nggak ada, lapar iya, haus iya, lemes iya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inilah yang dimaksud dengan sabdanya Rasulullah. Kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tidak ada dalam puasanya kecuali lapar dan haus. Ini. Tidak mendapatkan pahala. Jadi puasanya itu hanya tinggal haus dan lapar saja. Jadi itu tadi muhbitat itu tadi. Ya. Apa saja muhbitat? Sesuatu yang membatalkan pahala puasa kita. Yang pertama al-ghibah. Ini, ketika kita berpuasa, kok kita melakukan ghibah? Ya. Maka puasa kita sah-sah saja, cuman pahalanya nggak ada. Yaitu tinggal lapar dan haus, kata Rasulullah. Puasanya nggak dapat apa-apa, cuman tinggal lapar dan haus. Naudzubillah subhanallah min dzalik. Itu. Yang pertama itu muhbitat, yang pertama itu ghibah. Apa itu ghibah? Zikruka, olehmu menyebutkan akhoka pada saudaramu al muslima yang Islam bima yakrahu walau kunta shadiqan, sesuatu yang tidak dia senangi walaupun kamu benar. Walau kunta shadiqan, walaupun engkau benar. Itu namanya ghibah. Jadi kamu mengatakan sesuatu, ya, berkomentar tentang temanmu atau saudaramu, ya, sesama Islam. Apa yang dikomentarkan, yang kamu bicarakan tentang temanmu, sesuatu yang jika temanmu itu ada, itu pasti gak senang. Walaupun benar, memang teman kamu melakukan hal semacam itu. Saudaramu mengatakan semacam itu, memang benar. Tapi ketika diomongkan, dibicarakan, diomongkan, maka seandainya saudara kamu itu ada, teman kamu itu ada di samping kamu, dia itu nggak senang. Nah ini yang kita kenal dengan nama ghibah. Jadi kita menyebutkan tentang orang lain sesuatu yang tidak ia senangi. Walaupun kita itu benar, yang kita katakan itu sesuai dengan kenyataan. Itu namanya ghibah. Kadang ghibah itu namanya ghibah ya gak boleh. Kadang orang masih nyun sewu gini ki mboten ngrasani ya, gak enak nyun sewu. Ghibah ya gak oleh ngrasani ya. Ghibah itu ngrasani. Nyun sewu niki mboten ngrasani, niku ngeten-ngeten lho. Nyun sewu niki mboten ngrasani. Lho terus apa kalau enggak ngrasani itu namanya? Lho niku leres lho saestu niku mboten fitnah niku saestu terjadi. Lah ya itu. Walaupun benar apa yang sampean katakan, apa yang kita katakan itu benar tentang saudara kita, tentang teman kita, ya, tentang sahabat kita itu benar. Tentang orang lain yang kita katakan itu benar, sesuai dengan kenyataan. Itu namanya ghibah, ngerasani, rasan-rasan. Nah,
Lah ketika orang melakukan puasa kok melakukan ini, melakukan ghibah ini, ngerasani ini, menggunjing tetangganya. Bagaimana? Ya puasanya tinggal lapar dan haus puasanya. Makanya harus hati-hati pemirsa, berarti. Mari betul-betul kita jaga bersama-sama. Jangan sampai kita itu hanya mendapatkan haus dan lapar saja, jangan sampai. Eman-eman. Ya. Terutama nanti rawannya ghibah ini, ngerasani ini, menggunjing ini akan rawan ketika Ramadan sudah hampir akhir. Ya. Kenapa? Karena ketika Ramadan sudah sampai akhir, ini biasanya ibu-ibu, biasanya loh ya, ini bikin jajan bareng-bareng. Gawe kuping gajah, apa macam-macam jajan-jajan yang dibuat. Ini kadang sambil bikin jajan, kadang nggak terasa iso ngomong nih wong, iso ghibah. Ini jangan sampai. Bukan nggak boleh kita membikin jajan, silakan bikin jajan, kumpul-kumpul dengan tetangga silakan. Tapi hati-hati, jangan sampai kumpulnya Anda dengan tetangga Anda atau tetangga Anda dengan Anda itu menyebabkan kerugian. Terlebih puasa Ramadan, jangan sampai. Mana puasanya, gitu ya. Jadi yang pertama adalah ghibah. Yang nomor 2 yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah namimah, an-namimah. Wahia naklul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Yaitu dia memindah perkataan, mindah omongan dengan tujuan untuk menebarkan fitnah. Provokator. Ya, provokator. Jadi memindahkan kalam ke sana tujuannya apa? Ben kono ambik kene geger. Ya. Ujaran-ujaran kebencian dan lain sebagainya. Dan namimah semacam ini bagaimana? Puasanya sah, pahalanya yang tidak sah, pahalanya yang batal. Gitu. Pahalanya batal. Puasanya sah-sah saja, nggak ada masalah. Cuman di situ yang batal adalah pahalanya. Ini sangat rugi sekali. Seharian penuh kita nggak makan, kita nggak minum, kita nggak mengumpuli istri dan lain sebagainya. Akhir-akhir bagaimana? Cuman dapatnya lapar, ambek haus, ganjaran nggak dapat. Ini sangat merugi sekali. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari yang namanya ghibah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari yang namanya namimah. Ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan betul. Biar kita besok di akhirat tidak menjadi orang yang bangkrut. Oke, pemirati, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita setelah pariwara berikut ini. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, shaimin, shaimat, dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian kita. Yang selanjutnya adalah yang membatalkan pahala puasa, yaitu muhbitot, adalah al-kadzib. Apa itu al-kadzib? Wa huwa al-ikhbar bi ghairil waqi', yaitu ngasih informasi enggak sesuai dengan realita. Ngasih info enggak sesuai dengan realita. Goroh, pembohong. Ya namanya bohong walaupun enggak di Ramadan, ya berdosa. Lah masuk bulan Ramadan, tambah berat dosanya. Bahkan di situ bagaimana? Disebutkan bahwasanya kadzib berdosa termasuk menghilangkan pahala puasa. Gitu. Makanya hati-hati, jangan sampai kita berbohong, jangan sampai. Berbahaya. Yang nomor 4, an-nadru lima yahrumu aw lima yahilu bisyawatin. Memandang kepada sesuatu yang diharamkan. Ya. Memandang sesuatu yang diharamkan. Ya, melihat auratnya perempuan yang bukan mahram kita,
bukan istri kita. Ini namanya memandang pada sesuatu yang haram. Bagaimana? Ya bisa membatalkan pahala puasa. Misalnya pagi-pagi lagi puasa Ramadan, lewat di pinggir sungai, tiba-tiba ada perempuan mandi, kita lihat, cik suwi bisa ndelok Nah, ini hilang pahalanya ini. Pahalanya hilang. Karena apa? Dia melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau lima yahillu bisyawatin. Atau sesuatu yang apa namanya, ya Allah, sesuatu yang dihalalkan, kita pandang hal, tapi kita memandangnya dengan syahwat. Ini bagaimana? Gak boleh siang hari di bulan Ramadan, gak boleh. Ya. Siang hari di bulan Ramadan melihat istri kita dengan syahwat, halal. Kita melihat istri kita kan halal, tapi kok sampai syahwat, ya, dengan penuh syahwat. Ini bagaimana? Ya, pahalanya batal. Gitu. Pahalanya batal. Memandangnya halal, tapi karena muncul syahwatnya tadi, maka di situ pahalanya batal. Gitu. Yang nomor 5, al-yaminu al-kadhibah, sumpah palsu. Ya, hati-hati sumpah palsu. Ini juga menyebabkan pahala puasa daripada seseorang akan habis, akan hilang, dan dia orang ini akan menjadi orang yang bangkrut besok di akhirat. Gitu. Jadi adalah yang membuat pahala kita hilang adalah al-yamin al-kadzibah, sumpah palsu. Ini jangan sekali-kali kita melontarkan sumpah, kecuali sudah darurat, sudah bohong bersumpah lagi. Oleh karena itu jauhi kebohongan. Ya, jauhi, harus dijauhi. Supaya bagaimana? Supaya kita betul-betul mendapatkan hikmah, kita betul-betul berhasil maksimal melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Karena kalau kita di situ tidak menjaga dari hal ini, ya maka kita tinggal lapar dan haus saja. Yang jadi pedagang, maka jadilah pedagang yang jujur, jangan sampai berdusta. Kalau memang di situ kolaannya adalah 1 juta, bilang 1 juta. Jangan bilang 1,5 juta. Ya. Jangan bilang 900, jangan bilang 700. Kalau memang kolaannya Anda adalah 1 juta, ya katakan 1 juta. Anda kolaan itu 500.000, ya katakan 500.000. Jangan sampai berbohong. Kalau Anda mengatakan 500.000 itu adalah 250, itu namanya berbohong. Ini enggak diperbolehkan. Kalau orang ini dalam kondisi puasa, maka puasanya, pahalanya hilang. Ya, tinggal haus dan laparnya saja. Yang nomor 6, yang bisa membatalkan pahala puasa adalah qauluz zur, kata-kata dusta, sama seperti tadi ya, berdusta, wal fusu, kata-kata yang jelek, kata-kata yang kotor. Wal amalu bihi, dan mengamalkannya. Jadi begitu, hendaknya kita ketika melakukan puasa Ramadan atau di luar Ramadan, tapi ketika Ramadan lebih ditingkatkan. Hendaknya kita meninggalkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, jangan sampai dikatakan di bulan Ramadan. Agar kita berpuasa itu betul-betul mendapatkan pahala, betul mendapatkan pahala. Kemudian itu tadi bagian yang pertama, muhbitot, sesuatu yang menyebabkan pahala dari suatu ibadah tersebut hilang, itu muhbitot. Ya. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, itu mufattirat, sesuatu yang memang puasanya batal. Ya. Memang puasanya batal. Apa saja? Al-qismus tsani, bagian yang kedua, al-mufattirat, yaitu sesuatu yang membatalkan puasa. Wa hiya ma yubtilu aslas shaum, yaitu yang membatalkan keasalan daripada puasa itu tadi. Ya, itu. Dan itu ada 8. Sesuatu yang bisa membatalkan puasa itu ada 8. Yang pertama adalah al-mufattirul awal,
sesuatu yang membatalkan puasa yang pertama adalah ar-riddatu, riddah, murtad. Apa itu murtad? Qat'ul Islam biniyatin aw qaulin aw fi'lun walau kanatir riddatu lahdatan wahidatan. Jadi yang dimaksud riddah, murtad itu apa? Memutus Islam. Ya, memutus Islam. Dengan apa memutus Islam? Dengan niat, dengan perkataan atau dengan perbuatan. Maka hendaklah ketika kita berpuasa harus semaksimal mungkin untuk menjauhi hal ini, ya. Untuk menjauhi sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi yang kedua, ya, yang pertama yang membatalkan puasa itu adalah riddah, murtad. Kemudian al-mufattiru tsani, sesuatu yang membatalkan puasa, yang nomor 2. Apa? Al-haidu, yaitu haid, wan nifasu dan nifas, wal widatu dan wiladah, walau lahdatan min nahar, walaupun sebentar di siang hari, gitu. Jadi yang nomor 2 daripada yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Siang hari dia sudah puasa. Ya. Ternyata tiba-tiba datang tamunya, bagaimana? Batal puasanya. Pahalanya di situ batal. Bukan pahalanya batal, maksud saya puasanya yang batal. Ya, puasanya batal. Ganjarannya bagaimana? Enggak batal. Kenapa? Karena dia udzur, ada alasan, yaitu haid. Ya. Jadi haid, nifas, wiladah. Walaupun sebentar itu membatalkan puasa. Pagi-pagi misalnya, atau sore-sore. Enak santai-santai, ternyata datang haidnya, bagaimana? Ya batal puasanya. Atau nifasnya datang, ya batal puasanya. Ya. Pahalanya di situ, puasanya di situ batal. Walaupun sebentar, batal puasanya. Pahalanya enggak, kecuali yang membatalkan pahala puasa itu tadi, kecuali enggak ada udzur. Kalau ada udzur semacam ini, haid dan nifas, ini kan batal, tapi kan ada udzur. Batal puasanya ini tadi. Ini bagaimana? Pahalanya enggak batal, puasanya yang batal. Ya. Al-mufattiru asalis, yang membatalkan puasa yang nomor 3. Al-jununu walau lahdatan, yaitu gila walaupun sebentar. Ada orang kok gila, sebentar saja gilanya. Entah 1 menit, entah 2 menit, dia kok mengalami gila, bagaimana? Batal puasanya. Ya, puasanya batal. Al-mufattiru ar-rabi', sesuatu yang membatalkan puasa yang nomor 4. Al-igma was sukru, yaitu pingsan dan mabuk. Ini batal puasanya. Idza amma jami'an nahar. Ketika di situ pingsan atau mabuk sehari penuh. Ini batal puasanya. Wa amma idza afaqa walau lahadzatan wahidatan sahha shaumuhu wa huwa al-mu'tamad inda Ramli. Jika tidak sembuh, sudah sadar walaupun sebentar saja, maka puasanya sah. Dan ini yang mu'tamad menurut Imam Ramli. Gitu. Itu yang mu'tamad. Jadi ada orang yang pingsan atau mabuk. Ini seharian full seharian pingsannya, seharian mabuknya full. Ini bagaimana? Puasanya batal. Puasanya disitu batal. Tapi kalau sembuh, dia pingsan, sadar di tengah hari, walaupun sebentar saja sadar, mari gue pingsan mana? Ini bagaimana? Puasanya sah, ya, puasanya di situ sah, tidak batal. Nomor 5 yang membatalkan puasa,
adalah al-jima'u, melakukan hubungan suami istri. Ini batal puasanya, ya, batal puasanya. Yang batal dengan catatan bagaimana? Amidan aliman bitahrim. Dia tahu kalau berhubungan istri di siang hari di bulan Ramadan itu membatalkan puasa. Dia tahu. Ya, tahu kalau itu nggak boleh, itu tahu. Ini baru batal puasanya. Gitu. Ini puasanya baru batal. Sebaliknya kalau nggak tahu bagaimana? Lupa misalnya, nggak sengaja bagaimana? Ya nggak batal. Jadi al-jima' di sini yang membatalkan puasa ketika dia melakukan hal itu dengan sengaja dan tahu kalau itu nggak boleh. Gitu. Ini nggak batal puasanya. Tapi kalau tahu bahwasanya bersenggama di siang hari di bulan Ramadan membatalkan puasa, ini bagaimana? Ya batal puasanya. Ya, puasanya di situ batal. Gitu. Bahkan di sini nanti berat, kafaratnya itu berat nanti, ya. Berat. Sangat berat kafaratnya itu nanti. Pertama memerdekakan hamba saya. Kalau enggak ada berarti di situ puasa 2 bulan berturut-turut. Yang namanya puasa 2 bulan berturut-turut ini, misalnya Anda puasa dapat 1 bulan 25, 2 bulan kurang 5 hari, ya. Kok batal puasanya? Harus ulang lagi dari awal karena ini harus berturut-turut, 2 bulan berturut-turut. Ya, batal puasanya dari awal. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, shaimin shaimat, kita lanjutkan kajian kita, ya, ini mengenai masalah mubtilatus shaum, sesuatu yang membatalkan puasa. Tadi disebutkan al-mufattiru al-khamis, sesuatu yang membatalkan puasa yang nomor 5 adalah al-jima, yaitu melakukan hubungan suami istri. Ya, ini membatalkan puasa dengan catatan idza jama'a amidan aliman bitahrim. Jika dia menjima tadi itu berhubungan suami istri ketika sengaja memang. Gitu. Necois, terus aliman bitahrim dan tahu kalau itu enggak boleh, tahu kalau itu diharamkan, tahu. Cik makso. Gitu. Enggak tahan sudah sampai waktu malam itu enggak tahan. Nah ini puasanya batal. Gitu. Muhtaron di situ artinya bagaimana? Dalam kondisi stabil, enggak dipaksa, enggak apa, gitu loh. Sehingga bagaimana kalau demikian? Batola shaumuhu, puasanya di situ batal. Ya. Ini yang membatalkan puasa, catatannya semacam itu. Jadi sengaja tahu kalau itu enggak boleh, kemudian kondisi stabil, enggak dipaksa, enggak diapain, itu puasanya batal. Melakukan hubungan itu di siang hari, batal puasanya. Wa idza afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin asimin bihi lisaum tarattabu alaihi khamsatu asya. Ya. Kalau dia membatalkan puasanya, ya, puasanya itu batal dengan hubungan itu tadi, ya, dengan jima itu tadi, puasanya batal, maka dia akan dikenai 5 hal. Ya, yang pertama luhukul ismi, dia berdosa, dia terkena dosa nanti. Sudah tahu Ramadan, masih siang hari di Ramadan masih saja main tinju dengan istrinya, ini kena dosa. Walaupun istrinya sendiri ya dosa.
Ya. Istrinya sendiri. Lah kalau dengan orang lain, ini bukan jima namanya itu. Zina kalau dengan orang lain. Ini dengan istrinya. Ya, jima dengan istrinya. Karena dilakukan di siang hari, di bulan Ramadan, berdosa baginya. Yang nomor 2, wujubul imsak. Dia kalau sudah melakukan jima itu tadi di siang hari dengan sang istri, batal kan puasanya. Walaupun batal, ya, puasanya batal, ini harus imsak. Artinya imsak bagaimana imsak? Ya seperti orang yang berpuasa. Gak boleh minum, gak boleh makan, itu gak boleh. Walaupun capek keringetan misalnya, haus ya karena kelamaan misalnya haus. Gak boleh minum, harus imsak. Seperti orang yang berpuasa tetap. Sampai kapan dia? Sampai nanti waktu buka datang. Gitu. Yang nomor 3, dia akan kena nanti apa? Wujubut takzir. Kena sanksi, harus disangsi orang ini. Biar gak tuman. Ya. Apa takzir itu? Wa huwa at-ta'dib minal hakim. Dikasih adab lah, dipelajari adab. Ditaksir, dipelajari adab. Dan wa yakunu li ghairi taibin. Dan ta'dib ini, takzir ini untuk orang yang tidak mau tobat. Maksa wae ngambeng siang hari di bulan Ramadan tetep ae karo bojone kayak gitu. Tempur ae. Ini harus ditakzir ini. Pas suruh push up apa-apa 100 kali atau berapa ini biar kapok ini. Tapi kalau sudah tobat enggak usah ditakzir. Ya, enggak usah ditakzir ini. Biar enggak ngelama ini, ya, biar enggak ngelama. Yang nomor 4, wujubul qada, wajib mengqada. Jadi dia kan satu hari tadi, siang harinya ini tadi, misalnya siang hari dia berhubungan dengan siapa? Dengan istrinya, ya. Ini kan batal puasanya. Ini wajib diqada nanti di bulan setelahnya Ramadan, wajib diqada. Gitu. Wajib untuk mengqadanya. Yang nomor 5, wujubul kafarati al-udma. Wajib baginya kafarat. Yang nomor 5 ini. Kafarat yang agung. Apa? Kafarat yang besar. Kafarat yang berat. Apa kafaratnya? Wahia ahadu salasati asya murattabah. Yaitu salah satu dari 3 hal yang diurutkan, yang ditertibkan nanti. Berurut-urut nanti. Artinya bagaimana murattabah itu artinya? Fala yantakilu ilal khosla asaniyah illa idza ajaza amma qabla. Dia tidak boleh berpindah kepada sanksi yang nomor 2, enggak boleh pindah ke situ kecuali yang pertama sudah enggak bisa. Atau dia enggak boleh pindah kepada sanksi yang nomor 3 kecuali yang pertama dan yang kedua dia sudah tidak mampu. Berarti yang pertama dulu, mampu yang pertama lakukan. Kalau nggak mampu, pindah pada sanksi yang nomor 2. Yang nomor 2 nggak mampu, pindah pada yang nomor 3. Gitu. Apa sanksi tersebut? Yang pertama, itqu raqabah mukminah, yaitu memerdekakan hamba sahaya. Jelas nggak mampu kalau ini. Jelas nggak mampu. Kenapa? Ya karena sekarang sudah nggak ada hamba sahaya. Semuanya merdeka semua, nggak mampu. Lah kalau nggak mampu yang pertama ini berarti masuk kepada yang kedua. Sanksi yang kedua apa? Siyamu syahraini mutatabi'aini. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini sanksinya. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berarti di samping mengkodok yang 1 hari tadi, ya, yang 1 hari kan dikodok tadi. Di samping mengkodok itu dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maksudnya berturut-turut bagaimana? Misalnya dia 1 bulan 25 hari. Berarti kan sudah kurang 5 hari. Kafaratnya tadi. Kok batal? Ya ngulang lagi dari awal. Atau lah 1 bulan atau 2 bulan kurang 1 hari lah. Kok batal puasanya?
Ngulang dari awal. Ini dendanya ini, sanksinya ini. Bagi yang berhubungan suami istri yang berhubungan, pasutri berhubungan di siang hari di bulan Ramadan. Ini sanksinya begitu. Dan ini nggak mungkin mampu dilakukan, nggak mungkin. Karena apa? Ya jangankan puasa 2 bulan, 1 bulan saja nyelonong, ya. Berarti bagaimana? Kalau nggak bisa demikian berarti ya dia masuk pada kafarat sanksi yang nomor 3. Apa itu? It'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Ngasih 60 orang miskin, ngasih makanan 60 orang miskin. Setiap 1 orang miskin itu 1 mud. Ngasih makanan 60 orang miskin. Setiap 1 orang miskin 1 mud. 1 mud itu sekitar 7 on. Per orang dikasih 7 on, 60 orang itu tadi. Jadi lek suki ya mampu ini. Ya, ya lek suki mampu, lek sing melarat ya mampu. Gitu pemirsa. Nah, jadi rata-rata kalau ini ya jelas sanksi yang pertama jelas nggak mungkin, berat, nggak menemukan sudah hamba saya. Yang kedua puasa 2 bulan, ya kalau mampu alhamdulillah. Kalau nggak mampu berarti naik ke sanksi yang nomor 3, yaitu ngasih makan 60 orang miskin. Per orang miskin di situ adalah 1 mud, 7 on, ya sekitar 7 on. Wa tajibu hadhil kaffara 'ala ar-rajuli la 'alal mar'ati. Kafarat ini wajibnya pada laki-laki saja, perempuannya enggak. Enaknya itu. Dalam hal ini perempuan diuntungkan ini. Gitu. Ya, dalam hal ini perempuan diuntungkan. Jadi yang terkena kafarat itu cowoknya, suaminya saja, istrinya tidak, enggak. Ya mengkodok saja istrinya tadi, mengkodok yang 1 hari itu tadi. Gitu. Wa tatakarraru al-kafaratu bi takarruril ayyam. Dan kafarat itu berulang-ulang dengan berulangnya hari. Ini 1 hari, ya 1 hari dia berhubungan dengan istrinya di siang hari, 1 hari, maka kafaratnya itu tadi sanksinya. Memerdekakan hamba saya kalau mampu, kalau enggak mampu puasa 2 bulan, kalau enggak berarti ya ngasih makan 60 miskin. Ini untuk 1 hari. Besoknya lakukan lagi, ya kena lagi terus. 1 bulan terus, per hari terus ngelakukan itu, ya tinggal ngalihkan saja. Berapa orang miskin nanti itu, bangkrut nanti orang itu. Ya. Jadi ini untuk 1 hari, ya 1 hari kafaratnya itu. Berulang-ulang harinya, ya berulang-ulang kafaratnya. Itu. Kemudian yang selanjutnya al-mufattiru as-sadis. Yang membatalkan puasa yang nomor 6. Wusulu ainin mim manfadin maftuhin ilal jauf. Ya. Sampainya benda, ya, atau masuknya benda dari manfaat yang terbuka sampai kemana? Sampai ke rongga tubuh kita. Masuk sesuatu ke rongga tubuh kita, masuknya sesuatu dan melalui manfaat. Manfaat itu jalan yang terus, ya, jalan tembus. Manfaatnya termasuk kuping, ya, kemudian mulut, mata tidak. Kemudian jalan depan, jalan belakang. Kok masuk benda, ya? Benda itu masuk melalui itu tadi, melalui mulut, melalui hidung, hidung ya lupa tadi hidung, melalui telinga, ya, melalui jalan depan atau melalui jalan belakang, masuk ke tubuh kita melalui itu ada benda yang masuk,
melalui itu. Bagaimana? Batal puasanya. Ya. Puasa kita di situ batal. Makanya kita harus berhati-hati. Ini contoh lagi ini yang harus kita perhatikan, contoh lagi. Kalau seseorang itu berak di siang hari di bulan Ramadan, berak di siang hari di bulan Ramadan. Hati-hati, bukan nggak boleh berak, silahkan berak itu nggak dilarang dalam berpuasa. Tapi beraknya hati-hati. Artinya bagaimana? Ketika keluar kotorannya, ya beraknya itu keluar, itu sudah keluarkan, pasrahkan, sudah keluarkan semuanya sudah. Jangan dipotong, enak-enak kotoran keluar, diputus klek gini. Ini bisa bagaimana? Ini bisa membatalkan puasa. Karena apa? Ketika kotoran itu lagi enak-enak keluar, kita potong klek ini, jelas dari kotoran ini ada yang masuk ke dalam sudah. Batal puasanya. Oleh karena itu harus dituntaskan. Ya, harus dituntaskan. Jadi keluar itu. Habiskan. Habis dengan sendirinya kotorannya tadi. Habis dengan sendirinya. Itu enggak apa-apa, enggak batal puasanya. Tapi enak-enak keluar tek dipotong sendiri oleh Anda. Ditekan, ya, tek. Itu pasti ada sesuatu yang masuk ke dalam. Dari berak yang mau keluar tadi itu, yang antri keluarnya tadi, itu masuk dalam. Batal puasanya. Jadi puasa itu enggak harus makan yang membatalkan puasa, berak juga bisa batal. Oleh karena itu, pemirsa, kalau berak, sudahlah nggak usah eman-eman, keluarkan semuanya sudah. Nggak usah dipotong-potong, plongkan wes, tul. Begitu. Oke, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa merhati Kolbun Salim, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita, masih seputar hal yang membatalkan puasa. Ya. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh kita melalui manfaat. Ya, melalui manfaat. Ini bagaimana? Ini tidak, ini membatalkan puasa. Tapi kalau masuknya enggak melalui manfaat, manfaat itu jalan terus. Ya, sekali lagi saya ulangi, jalan terus. Hidung, mulut, telinga, jalan depan dan jalan belakang. Itu manfaat. Tapi kalau masuknya enggak lewat situ, itu enggak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Contoh sekarang, misalnya siang hari di bulan Ramadan kita disuntik. Divaksin misalnya, disuntik lah. Ya. Ini bagaimana? Ini tidak batal puasa kita. Karena apa? Karena obat tersebut masuknya tidak melalui manfaat. Hingga enggak batal puasa kita. Gitu. Kemudian yang juga membatalkan puasa, ini termasuk memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh kita, penggunaan inhaler. Ya. Ini bagaimana? Batal puasanya. Ya. Batal karena apa? Karena kita coba perhatikan dalam itu ada benda yang mana ketika kita sedot terus ini nanti akan habis, akan mengecil. Berarti itu ada bendanya. Ya, ada bendanya. Sehingga bagaimana? Sehingga kalau puasa-puasa kita kok nyedot inhaler itu tadi, batal puasanya. Karena di dalamnya ada benda. Makanya jauhi, jangan dilakukan itu tadi. Terus kemudian selanjutnya lagi rokok. Rokok ini membatalkan puasa.
Awas jangan ikut-ikut orang yang mengatakan rokok nggak membatalkan puasa. Ya, nggak usah diikuti itu. Terus apalagi tidur dengan istrinya sendiri nggak batal puasanya, nggak usah diikuti itu. Hati-hati. Rokok nggak batal puasa kalau kita rokok. Memang dulu ada seorang ulama ada seorang syekh itu mengatakan rokok tidak batal. Memang awal mulanya memang semacam itu. Ada yang mengatakan nggak batal. Tapi begitu pipa rokok tersebut dipecah oleh sang murid di depan sang syekh itu tadi, oleh sang murid itu ditunjukkan bahwasanya pipa rokok itu tadi kan ada apa istilahnya nikotinnya itu yang kuning-kuning itu tadi. Berarti itu ain, benda, bukan asar, bukan bekas lagi, benda. Nah, kalau benda bagaimana? Berarti rokok itu membatalkan. Jadi kalau asar hanya asar, bukan benda, ya ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ain, benda, ada bendanya masuk ke dalam rongga tubuh kita, itu batal. Lah ini sang syekh ini awalnya mengatakan bahwasanya dia punya anggapan rokok itu nggak ada bendanya, hanya sekedar asap saja, nggak ada bendanya. Sehingga beliau mencetuskan hukum rokok tidak batal. Tapi setelah sang santri, sang murid itu memecahkan pipa rokok di depan sang syekh ini tadi, dan itu ditunjukkan, ya syekh, ternyata ini ada ainnya, ada bendanya apa? Berupa kuning-kuning itu tadi, kayak nikotinnya itu tadi. Langsung seketika itu pula syekhnya itu mencabut daripada perkataannya, mencabut yang sebelumnya mengatakan rokok tidak membatalkan karena ditunjukkan oleh sang santri, sang murid, ini ada bendanya rokok itu tadi, ada nikotinnya yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga mulai saat itulah sang syekh itu tadi langsung mencabut perkataannya yang mengatakan tidak batal, langsung dikatakan waktu itu membatalkan. Sehingga bagaimana? Rokok membatalkan. Oh, kalau rokok enggak membatalkan, asik orang yang puasa itu tadi, ya. Orang itu kalau enggak makan sehari itu kuat. Ya, banyak yang kuat. Tapi kalau enggak ngerokok, bagi perokok sehari itu, kalau sehari menahan rokok itu berat. Ya. Kalau itu tidak membatalkan, senang para perokok itu tadi. Ya. Jelas membatalkan, rokok jelas membatalkan. Ya. Karena ada bendanya. Lihat saja di gabusnya itu, di filternya itu kan ada warna kuning tadi. Itu benda. Sehingga ketika masuk ke dalam tubuh kita, maka puasa kita di situ batal. Begitu. Kemudian dikecualikan ya lagi hawa udara. Kalau udara masuk, ya, udara masuk ke dalam apa? Ya Allah, ke dalam tubuh kita melalui manfaat. Ya. Ini bagaimana? Ini tidak membatalkan puasa, karena ini bukan benda, bukan ain, gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah sesuatu hukmun nukhamah. Hukmun nukhamah wa misluha al-bulgham fiha tafsilun. Sekarang nukhamah itu apa? Riya. Ya. Bulgham itu tadi riya. Ini hukumnya tafsil. Ketika kita berpuasa, kemudian kita mengeluarkan riya, ini ditafsir ini, ya, hati-hati. Riya ini juga nanti bisa membatalkan puasa, ya. Idza wasalat haddad dhahir fabtala'aha batala shaumuhu. Ya, ketika nyampe ke bagian luar, kita punya riya ya Pak, lendir itu loh ya, bulgham riya.
kata orang Madura itu kerak. Kata orang Madura. Riya kita kok naik, sudah sampai ke haddud dohir, bagian luar, masuk ke mulut lah katakanlah ini. Kemudian kita telan, bagaimana? Batal puasa kita. Ya. Makanya harus kalau sudah nyampe ke mulut, buangan itu riya itu. Nggak usah eman-eman sudah. Nanti eman-eman akhirnya ditelan lagi, loh batal puasanya. Gitu. Batal puasanya. Yang nomor 2, idza wasalat haddal batin fabatala'aha fala yabtulu shaumuhu. Ketika dia mengeluarkannya, menaikkan riya itu tadi, ya. Tapi masih dalam bagian dalam tubuh kita, nggak sampai ke bagian luar, nggak sampai ke mulut, masih di tenggorokan, di sinilah, di sini, di tenggorokan kita. Ya. Ini bagaimana? Ini tidak membatalkan puasa. Jadi intinya riya, ya, kalau sudah sampai naik, sudah sampai ke bagian dohir, kemudian bagian luar dari tubuh kita, sampai ke mulut itu maksudnya, kemudian kita telan, maka batal puasa kita. Tapi kalau berkisar masih ada di dalam, ya, ini puasa kita enggak batal. Nah sekarang kita harus mengetahui mana itu bagian luar dan mana itu bagian dalam. Nah, ini ada batasannya tersendiri. Wa haddud dohir makhraju harfil kha. Bagian dohir itu tempat keluarnya huruf kha di sini. Ini sudah dohir, berarti sudah nasik ke sini, ke tempatnya kha. Ya. Kalau ingin lebih jelas silakan lihat di gambar makhrijul huruf itu kan ada. Gambarnya tenggorokan, gambarnya mulut. Itu mana kha, tempatnya kha. Kalau sudah sampai ke kha ini, makhrajnya kha, ini berarti sudah anggota dohir. Ya. Bagian dohir. Kalau sudah sampai ke kha, berarti bagaimana? Ini di tenggorokan masih ini, kan di sini, di tenggorokan ini, kha itu tadi. Kalau sudah nyampe ke sini riaknya kok ditelan, batal. Apalagi sudah sampai ke sini, ke mulut. Ya super batal. Super dohir itu tadi. Jadi di sini dohir ini masih di makhrajnya kok. Wa haddul batin makhraju harfil ha. Sedangkan bagian dalam, ya, bagian dalam itu adalah tempat keluarnya hak di sini, bagian sini hak. Kalau di hak tempatnya hak, huruf hak, ya. Ini bagaimana? Riak naik ke sini, kemudian kita telan lagi. Ini berarti masih berada di kawasan dalam. Ini tidak membatalkan puasa. Tapi sudah kalau sampai ke makhrajnya kha, ini di situ membatalkan puasa. Nah, kemudian ada perbedaan di antara ulama, ya. Masalah hak, makhrajnya hak. Nah, menurut Imam Nawawi, makhrajnya hak itu sudah termasuk anggota dohir. Sehingga kalau sampai ke makhrajnya hak, riya itu tadi dinaikkan sampai ke situ terus ditelan, maka batal puasanya. Sedangkan menurut Imam Rafi'i itu masih kawasan batin menurut Imam Rafi'i. Nah, tapi yang jelas kita dari awal tadi sudah untuk mempermudahnya bagaimana? Bahwa itu batasnya makhrajnya kha. Ya, makhrajnya kha ini anggota dohir, makhrajnya ha itu adalah anggota batin. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, ya, hukmu tila irrik. La yufattiru lima sakotil ihtirasi minhu. Bisalah sati surutin. Hukum menelan ludah. Nah, tadi yang kita bahas itu adalah hukumnya
menelan riak. Sekarang ludah. Ya, ludah. Ini ada hukumnya sendiri. Hukum menelan ludah ya, ini tidak membatalkan puasa. Karena sulit untuk menjaganya. Sopo sing bisa nahan ludah terus. Mosok setiap waktu harus meludah terus kan kesulitan. Makanya ini karena masyaqqah ya, berat untuk menjaga ludah ini tadi, sehingga ludah ketika kita telan tidak membatalkan puasa. Tapi dengan 3 syarat ya. Ada 3 syarat. Yang pertama ayyakuna kholison. Itu murni-murni ludah. Ya, tidak boleh bercampur dengan yang lain. Sofian la mukhtaliton bi ghairihi. Tidak boleh bercampur dengan yang lain. Harus bersih, betul-betul murni ludah. Itu yang kita telan. Nah, ini syarat yang pertama. Kalau sampai bercampur dengan yang lain, ya, selain ludah maksudnya apa, bercampur dengan apalah terserah. Pokoknya sudah enggak murni lagi, bercampur dengan barang lain, maka ini batal puasanya nanti. Ya. Kemudian ayyakuna tahiron la mutanajjisan. Di situ ludahnya adalah suci, tidak terkena najis. Ya, tidak terkena najis. Kalau sampai terkena najis, berarti nanti bisa membatalkan puasa. Harus suci. Ya, harus suci. Nah, sehingga bagaimana? Misalnya bercampur dengan darah. Kita telan ludah tersebut yang bercampur dengan najis tadi, ini bagaimana? Batal puasanya. Ya. Jadi harus suci. Ya. Ya memang hukumnya ludah itu suci. Ya, hukumnya ludah itu suci. Tapi walaupun ludah itu suci, kita nggak boleh memakan ludah, meminum ludah orang lain, kecuali 2 hal yang diperbolehkan. Memang suci, tapi kita tidak boleh menelan ludahnya orang lain. Haram, tidak diperbolehkan. Kecuali 2. Yang pertama, ludahnya wali, boleh kita telan dalam rangka litabarruk, ngalap berkah. Yang kedua, ludahnya pasangan suami istri. Ya. Ya, saling bertempur itu hanya tertelan ludahnya itu enggak apa kalau pasangan suami istri. Ditaladud untuk enak-enakan itu enggak apa. Syarat yang nomor 3, ayyakuna min ma'dinihi. Dari sumbernya ludah itu tadi. Jadi di mulut ini kan sumbernya lesan, mulut ini sumbernya ya Allah, sumbernya ludah. Jadi ludah memang dari situ, yang kita telan dari situ. Dari dalam mulut kita ini tadi. Tapi kalau ludah itu sudah keluar dari sumbernya, misalnya bagaimana? Sampai ke bibir ini, yang merah ini. Ada ludah ada di sini. Ini berarti ludah ini sudah bukan pada sumbernya. Berarti sudah berada di luar sumbernya. Lah kalau ada ludah di sini, kemudian kita telan, ini bagaimana? Batal puasanya. Jadi catatannya itu ada 3. Kita menelan ludah ketika berpuasa itu tidak membatalkan dengan catatan ludahnya itu murni ludah, tidak bercampur dengan yang lain. Yang nomor 2, ludahnya itu suci. Yang nomor 3, ludah yang kita telan itu berasal dari sumbernya ludah, yaitu mulut kita. Sehingga kalau ada ludah dari ini merah-merahnya bibir ini, ya, kok kita telan, kita tarik, kita telan, batal puasanya. Apalagi yang sudah ada di pipi, sampean ambil ludahnya dimasukkan ke dalam mulut, kita telan, batal puasanya. Nah, begitulah pemirsa, pemerhati Qalbun Salim, dimanapun Anda berada. Itulah yang saya sebutkan tadi, itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Hendaklah kita harus menjauhi, karena apa? Ketika hal-hal yang membatalkan puasa kita kerjakan, maka puasa kita di situ menjadi
tidak sah. Jadi intinya sesuatu yang membatalkan puasa itu ada dua, ada yang muhbitat, ada yang mufattirat. Yang muhbitat itu pahalanya yang batal, puasanya tetap sah. Kemudian yang mufattirat itu puasanya memang batal, begitu juga pahalanya juga batal kalau memang di situ tidak ada udzur dalam melakukan hal tersebut. Ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semua sehingga puasa kita menjadi puasa yang sah. Dan mudah-mudahan puasa kita semuanya menjadi puasa yang imanan wahtisaban. Dan mudah-mudahan kita betul-betul maksimal beribadah di bulan Ramadan ini. Dan akhirnya kita semuanya akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.